Beda sih rasanya. Beda banget. Beda. Emang kalau Subaru itu, terutama Forester ya, nggak ganteng sih. Iya kan? Dulu masih ada CD, sekarang udah nggak ada ya. Sayang banget. Emang udah nggak ada lagi sih yang pakai CD ya. Bener, tapi kan ada. Kecuali di Land Cruiser masih ada, Land Cruiser 300. Oh. Masih ada tuh CD. Kembali lagi. Potas mobil lagi. Balik lagi. Kali ini kita membawa Subaru Forester generasi terbaru. Yes, ini adalah all new generation ya. Iya, kita udah bikin juga video first impression-nya di Gias. Jadi di Gias itu harganya masih bagus waktu itu. Iya, di Gias itu harga spesial Gias. Iya, di bawah 7 juta, 600 sekian gitu. Di bawah 700 saja. Sekarang harganya udah normal. Harganya kembali ke 735 juta rupiah, 500 ribu rupiah. Berarti muter-muter gue ngomongnya. 735. 735 juta 500 ribu rupiah. Iya, jadi menyesal lah Anda ketika menonton di saat video ini tayang. Karena harga udah normal, pas kita kemarin harganya masih 600 di sini harganya. Gitu sih. Oke lah, ini generasi terbaru. Harganya pun bisa dibilang bersaing di rival-rivalnya ya. Betul. Di satu segmennya, bahkan ini bisa dibilang yang termurah. Ya kan, yang lain lah. X-Trail mahal. Ya. Oh, di kelasnya. Di kelasnya. Iya. Terus CR-V Mahal. RAV4. Mahal. Iya kan? Ya udahlah, makanya kita buktikan aja apa kehebatan mobil ini. Oke, sebelum mulai videonya, klik dulu tombol subscribe agar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Moladin. Yang udah subscribe, mantap! Oke, saatnya kita tes nanjak. Kita udah pernah coba yang generasi sebelumnya, lancar jaya. Iya dong, all wheel drive. Apalagi ini mesinnya udah gede. Iya. Mesinnya aman aja ya. Dan tetap ya, dia fitur-fitur lengkap, ada inclinometernya. Iya. Ada juga angle tiltnya, kemiringan mobilnya, semuanya lengkap. Oke, waktu udah ready. siap. Kita coba nanjak apakah yang sebelumnya lemot ya. Jujur aja. Ya, ini hill start assist udah 20, pasti ada. plus 20 derajat ya? Ya. Tuh, 20 Angel derajat ya. Angel. Angel, wes angel. Coach angel. Oke, ready? Ready. Siap. Ini transmisi, di 1 ya. Ready? Udah. 3, 2, 1, go. Oh, beda sih rasanya. Beda banget. Beda. Gua masih ingat cuy rasanya. Gua masih ingat rasanya Forester yang lama, yang mesin 2000. Iya. Iya. Ini enggak? Ini enggak sama sekali. 971, 9 detik, 71. Nice. Beda sih. Beda. Oke lah, ini perubahan yang sangat baik ya. Yes. Dengan harga yang masih Affordable. masih beralasan loh, reasonable. Reasonable, betul. Saatnya tes akselerasi. Ya, kita sebutin dulu speknya seperti apa. Ya, untuk mesinnya mesinnya udah berubah ya. Baru. Udah mesin baru, lebih besar. Yang sebelumnya 2000 cc, sekarang jadi 2500 cc ya. Nggak turbo. 4 silinder, boxer, non turbo. Kenapa ya dia nggak masukin kayak yang generasi pertama ya? Yang turbo gitu loh. Di Jepang ada sih. Iya, di Jepang ada. Ya di Indonesia nggak ada, kayak enak kan ngeliat ada air scoop-nya gitu. Iya. Ya keren aja jadinya, lebih ganteng. Ya. Adalah alasannya kenapa. Iya. Emang katanya itu emang khusus di pasar Jepang aja buat JDM. Dan dia penggerak all wheel drive ya, symmetrical all wheel drive, transmisinya automatic CVT ya. Dan tenaganya 170 berapa tadi, 178 horsepower ya. Wah, lupa ya berapa ya? Mesinnya boxer kayak gini. Oh, 185 horsepower dan torsinya itu 274 Nm. Tidak besar. Iya. Tapi ya mobil ini emang dibuat cukup tenaganya untuk nanjak atau off-road atau overlanding atau apa kita butuh, itu tenaganya cukup. Buat dalam kota cukup.
buat di tol pun juga ya cukup-cukup aja gitu. Iya, ya emang mobil ini buat durability ya kayaknya ya. Emang dihajar-hajar gitu nggak rusak. Kalau mesinnya turbo mungkin itu salah satu alasannya kali di luar Jepang ya. Dan emang Subaru itu menurut gue ya, lo kalau mau mobilnya bener-bener sesuai spek lo harus unlock mobilnya. Oh gitu? Ngerti ya? Maksud gue di coding apa? Lo unlock mobilnya, jadi lo pasang turbo, pasang. Oh, gitu. lo tambah-tambahin aja standarnya gitu ya? nih kayak gini, nah lo iya. lakuin modifikasi karena sesuai selera lo. Aftermarket turbo kayak gini kan langsung plug and play kan banyak kan? Banyak, iya. Ya udahlah kita coba seperti apa performa mesin yang lama. Yang baru. Yang baru. Oke, saatnya kita tes akselerasi Subaru Forester ya. Pertama kita masukin ke mode sport, transmisinya hanya ada D ya. Ada manual tapi kan nggak fan. Kita harus menggunakan mapping dari mobilnya. Jadi transmisi di D, di sini di setir ada tombol S untuk sport. Traction controlnya kita matiin, kita ke car dulu. Matiin traction control. Semua di layar ya sekarang. Sama matiin AC. Sip. Ready? 3, 2, 1, go! Oke, nikung. Untuk hasil 0-100-nya itu dalam 9,7 detik dan 201 meternya dalam 11 detik saja. Improvement untuk Subaru Forester. Tapi ya masih terasa biasa aja. Tapi oke. Oke, saatnya kita tes kekedapan kabin. Infonya mobil ini yang generasi terbaru, generasi ke-6 ya. Iya. Itu semakin kedap dibanding generasi sebelumnya. Iya. Tapi kita juga belum ngetes waktu itu, nggak di jalan ini, jadi nggak valid lah ya. Iya. Nggak bisa kita bandingin. Nggak bisa kita bandingin, tapi kita coba aja pakai alat tibimeter. Kecepatannya? Sekarang kita di jalan konblok, kecepatannya akan kita akan jalan dengan kecepatan 35 km aja kali ya? Iya, boleh. Km per jam. Ya jalanan kayak gini biasanya 30-40 ya, kira-kira. Iya, karena ke jalan konblok kan biasanya dalam kota kan. Iya. Oke, gas. Ready? Hasilnya 57,5 ya, karena kita kan biasanya speed breaker itu di 70. Ini kita benar-benar jalan yang sangat road noise. Rata-rata dulu gua ngetes mobil ya, ini kan di jalanan aspal yang halus gitu Mike. Gua coba kecepatan di 30, 60 sama 80. Itu yang 30-nya ya rata-rata kecepatan kayak sekarang itu di 60-an. 60-an desibel road noise-nya. Kalau mobil statis itu biasa 30-an. Nih 57. Artinya ya kedap ya. Kedap. Emang sebenarnya mobilnya kedap banget. Iya. Ini kita di jalanan juga hitungannya biasa aja sih road noise-nya ya, nggak ganggu. Nggak ganggu sama sekali. Gitu sih. Nah, sekarang kita akan coba seperti apa rasa bantingan suspensi mobil ini. Oke, sekarang kita akan tes bantingan suspensi ya, kecepatan 60 km per jam di sambungan jembatan. Iya. Kita coba seperti apa rasa bantingan suspensinya. 60. Tapi gua rasa nih makin keras sih rasanya dibanding sebelumnya ya. Lebih kaku dikit. Lebih kaku dikit gitu loh. Mungkin buat handling kali ya. Nih kita coba. Masih ngayun sih ya, tapi ya. 1, 2, 3 kali. Iya. Tapi bukan yang iya, bukan heboh, tapi kayak grafiknya makin berkurang lah sampai di ujung gitu loh, makin berasa lebih. Tapi kalau ngomongin kenyamanan ya, comfort, ini nyaman sih. Iya, ini nyaman sih. Walaupun dia lebih kaku sedikit ya dibanding sebelumnya, tapi masih tarafnya sangat nyaman ya menurut gua. Bagi sambungan
sambungan tol, jembatan, segala Iya. macam, jalanan jelek pun ini halus banget. Nggak tiba-tiba jedak gitu, enggak kan? Banget sih. Iya. Smooth banget. Sama jok sih, Iya. yang menunjang kenyamanan joknya ini empuk. Walaupun ini kulit ya, Pol. tapi empuk kayak fabric gitu bahan. Kayak material fabric lah. Oke, nice kenyamanan. Saatnya bahas desain. Ya, ini hasil polling interior eksterior menurut pendapat netizen dan bagaimana menurut pendapat kita. Gue dulu. Emang kalau Subaru itu terutama Forester ya, nggak ganteng sih. Iya kan? Tapi dia memang mengutamakan fungsi. Jadi ya kita lihat desainnya seperti ini ada maksudnya gitu loh. Iya. Jadi bukan gue bikin mobil ganteng lebih aerodinamis, lebih jadi eye catchy gitu. Kayak enggak sih kayaknya ya. Sebenarnya kalau kita ngomongin desain mobil ini ya, karena mobil ini paling laku di Amerika. Ya. Jadi desainnya itu udah mengikuti selera-selera orang US. Makanya banyak yang bilang ini mobil mirip banget dengan Ford ya. Ya. Depannya mirip Ford Explorer yang lama, belakangnya mirip Ford Territory yang Ya. ada di Australia. Mobil ini laku di Australia dan US. Iya. Gitu. Jadi dia mengikuti bahasa desain sana, selera sana. Jadi mungkin buat kita ngeliatnya kayak kok agak gimana, Iya. tapi sebenarnya ini cakep kok. Ya, tapi kalau kita bandingkan dengan rival-rivalnya, ini paling belakang sih. Emang Ya. Subaru pun udah mengakui kalau ada fashion show gitu ya, kita yang paling Iya, belakang Betul. gitu loh. Yang depan-depan itu ya mobil-mobil yang lain. karena ya Subaru itu lebih memfokuskan ke practicality mobilnya. Iya, nih kayak gini, ini kan desainnya kan kayak jenong gitu ya. Iya. Ini fungsinya kan visibilitas kan bagus keluar. Dan safety juga tadi, itu karena safety. Iya, ya kayak gitulah. Ini desainnya itu ada dipikirkan untuk safety dan lain-lain kenyamanan lah pastinya. Betul. Jadi emang ya kayak gitu. Dan dashboardnya dalam sekarang sesuai dengan yang emang Subaru kayak gitu juga ya. Jadi Subaru juga bisa salah- dibilang hampir salam satu dashboard. Iya. Maksudnya kita lihat ya ini dashboardnya Subaru Iya, gitu. betul. Ya kalau untuk orang yang udah biasa pakai Subaru agak boring sih pasti. Iya, Tapi kalau orang lain yang berpindah ini interiornya cakep. iya. Saatnya bahas fitur dan akomodasi. Ya. Ya. Pada umumnya, pertama, semua Subaru itu udah dilengkapi dengan EyeSight ya. Iya. Jadi ada Tapi ini share yang itu udah paling lengkap. terbaru Ini kan? EyeSight yang terbaru, kameranya 3 ya. Dulu cuma 2 kiri kanan, sekarang ada tambahan lagi 1 di tengah. Iya, sama driver monitor. Ya, sama driver monitor. Iya, sama yang orang tiba-tiba kenapa pingsan atau ketiduran, mobilnya bisa ngerem sendiri, Iya, berhenti, cari bisa. tempat aman, nyalain hazard. Betul, mobil ini bisa berhenti sendiri ya. Kalau misalnya Iya, kita nggak ada jadi ya feedback. nggak ada respon. Apalagi fiturnya, Mike? Fiturnya, ya kita udah ngomongin lengkap. Ya ada, sudah pasti lengkap ya semuanya Iya. ya. Udah forward collision, rear cross traffic alert, dan tadi yang lo jelasin juga Iya. emergency ya. Heeh. Dia ada drive mode juga, sport sama intelligent di sini. SI drive atau intelligent drive. Tapi yang X mode-nya udah pindah ya ke layar ya. Ya, untuk pengaturan X mode-nya itu sudah pindah ke layar ya. Jadi kita harus ke mobil dulu nih, gambar mobil, habis itu baru tekan X X mode. mode. Dan kita bisa pilih mau snow, dirt, normal atau deep snow atau deep mud gitu. Emang agak sayang sih dulu Iya, kan. dulu kan tombolnya keren gitu Iya, ya di tombol tengah. keren, di tengah manual, dan dulu ada 2 layar kan. Iya, di atasnya ada kayak kemiringan. Ini Iya. sekarang juga ada di atasnya. Masih ada sih kemiringan. Tapi kan itu lebih keren dengan ada layar sendiri di atas Iya, gitu. betul. Kayak TAF zaman dulu gitu. Iya. Dan dulu juga kalau misalnya kita send, kameranya nyala ya di sebelah kiri. Ini udah enggak. Kan dia udah 360 kan sekarang. Iya, 360 tapi nggak nyala. Iya. Gitu. Kalau misalkan dulu, coba kita masukin D aja, udah nggak nyala. Iya, dulu nyala yang di depan kiri ya ngelihat. Iya, dulu nyala sebelah Roda kiri, kiri. atau kita bisa lihat depan kiri. Iya, depan gitu. kiri ngelihatnya. Sekarang udah enggak, tapi kameranya kamera 360 ya. Iya, ya mungkin untuk off-road lebih dibutuhkan 360 kali ya. Coba Mike aktifin kamera 360 gimana? AVH tuh ya?
Oh, itu AVA, itu auto vehicle hold. hold. Nih kamera 360 ada tombol di sini nih. Gitu. Oh. Ya dia muter-muter dulu karena ini baru Hidupin. Dan mobil ini juga ada fitur ya apa headlampnya ngikutin kalau kita Iya. belok. Jadi kalau kita belok kiri, dia juga belok kiri. Iya, dan itu ngebantu banget sih ngeliat kiri, ngeliat kanan gitu ya. Jadi kita belokannya kita udah belok, lampunya pun juga ikut belok ya Iya, biasanya. Betul. Ninggal kan ininya. Dan yang lebih canggih lagi di mobil ini, dia udah ada headlamp washer, jadi dia nyemprot, dan juga kamera belakang ada washer juga. Oh. Jadi gue hidupin wiper belakang, kamera disemprot juga. Dicuci juga ini belakang. Ya karena kan kalau mobil kayak gini kita di jalanan yang gravel gitu kan pasti debu itu nempel kan di belakang. Tuh. Tuh kan? Oh iya. Gitu. Oh, tapi belakang doang lo bisa ngidupin ya? Hah? Tapi harus mundur dulu. Harus masukin gigi mundur. Baru di washer. Oh, makanya depannya Enggak, di washer nggak usah masukin gigi mundur. Itu gue nunjukin doang di gambar. Oh, terus gimana cara washernya tadi? Diputer aja washer belakang yang dinyalain. Oh gitu. Dia bareng sama washer belakang. Iya. Kalau yang depan dia bareng dengan washer depan. Oh. Tapi lampu harus posisi hidup gitu. Apalagi ya, di mobil sebenarnya kalau dibandingkan dengan Forester yang lama, improvementnya juga nggak begitu banyak sebenarnya. Iya, yang beda cuma dashboard doang, layar Iya. sekarang udah full. Tapi yang sangat disayangkan sih sekarang AC di layar gitu. Pengaturan auto hold-nya atau auto start stop-nya juga, ini ada engine start stop-nya juga ya. Itu Matinya di Di layar. layar. Iya sih. Sayang aja sih, maksudnya Kurang kan, praktis gitu jadinya ya. Dulu Subaru kan semua lu bisa sentuh dengan snow glove, Iya. ya kan? Nah, Ini sekarang masih bisa? Masih, tapi kan jatuhnya ini bukan tombol fisik. Sini Iya. doang nih tombol fisik ya kan. Tapi lo butuh AC atau apa kan di sini nih tengah. Iya sih. Dan ada tambahan sekarang ada wireless charging di tengah sini. Electric parking brake di sini, kamera 360 tombol di sini, ada soket 12 volt di sini. Di sini ada Type C dan Type E ya. Dulu kan cuma Type E doang kan. Sekarang Iya. Type C, Type E. Type C-nya Type C yang ngebut lagi 3 Iya, ampere. dan masih ada aux. Dulu masih ada CD, CD. sekarang udah nggak ada ya. Sayang Iya. banget. Emang udah nggak ada lagi sih yang pakai CD ya. Bener, tapi kan ada. Kecuali aja. di Land Cruiser masih ada, Land Cruiser 300. Oh. Masih ada tuh CD. Yang dulu baru MP3. keren. Ada CD-nya. Oh iya, speaker. Kemarin pas kita datang ke sana kita nggak sebutin speakernya apa nih. Speakernya Harman Kardon. Speakernya Harman Kardon, di belakang di bagasi ada subwoofer juga ya. Iya, jadi speakernya speaker premium. Untuk driver seat sama passenger seat elektrik, driver ada memory seatnya, ada 2 buah memori ya, jadi kita bisa untuk 2 orang settingnya. Tailgate sekarang udah elektrik, enggak, dulu juga elektrik sih, tapi sekarang elektriknya bisa dengan kick sensor. Oh, Dan juga kalau misalnya kita tutup, kan biasanya kan nyangkut tuh berat kalau kita nggak tekan tombolnya. Ini Iya. bisa langsung override. Jadi kita tarik manual, dia nutup sendiri. Gitu. iya. Itu fungsinya mungkin pas kita lagi buru-buru mau nutup. Kalau nungguin si itunya kan lama ya. Ini kita bisa paksa langsung. Bisa paksa langsung nggak cepet, rusak betul. intinya. Dan nggak ngerusak, benar. Gitu sih, emang keren sih ini mobil. Ini kenapa ada banyak detail-detail kayak burung-burung gini ya? Ini apa sih? Ya itu, ini juga ada burung. Iya, di. Ya ini menunjukkan basically ini mobil adventure. Iya. Di belakang juga ada gambar gunung. Iya, ditutup di pintu bagasi ya? Iya. Iya sih. Nah, gua suka di mobil ini ya. Ini kayak ada pijakan buat Naik ya. ke atap. Lu sadar nggak sih sunroof ini kenapa gede dan ukurannya agak nanggung? Hah? Maksudnya bukan dia nggak Nggak sampai panoramik, belakang tapi gitu? tapi gede supaya kalau kita mau camping pakai roof tent di atas, kita naik turunnya lewat sini aksesnya. Oh, Iya. gitu. Dan ini ukurannya cukup buat Satu orang keluar satu masuk orang ya? keluar masuk. Iya, gede sih. Gua pun yang segede ini aja muat. Iya. Jadi keluar masuknya dari dalam mobil ya? Keluar masuknya dari dalam Ini kayak mobil. ruang tamunya itu Iya, kamar itu tidurnya. kamar tidur ke atas gitu naik. Oh iya, bagus juga ya. Terus tutupnya gimana ntar? Pakai remote ya? Bisa ya? Yang bisa nggak usah ditutup kan biarnya terbuka. Oh, tapi roof tent-nya di atas ini. Iya. Jadi kayak ada kolongnya gitu masuk ya? Roof tent-nya kan pasti di dalam ada di atas kan nih roof rail, ditambahin rack lagi kan. Nah, itu Iya. roof tent kan ada layernya lagi kan Iya. datar gitu. Oh. Jadi ini nggak usah ditutup. Iya, nice juga ya. Iya. Dipikirin ya kayak gitu-gituan. Betul. Nah, ininya ngikut nutup juga. Iya, ini ngikut tutup juga. Kalau mau dibuka manual ya bisa. Iya, buka aja manual.
Wah, keren sih. Ini di pintu belakang, di baris kedua ada apa namanya, side impact beam ya? Iya, saya Di bagian sini. Jadi pas ada tabrak samping, pintunya nggak melengsong ke dalam gitu. Iya, betul. Jadi ini bagus sih. Dan emang bener-bener ya Subaru itu mikirin safety semua orang ya. Maksudnya pengemudinya, penumpangnya. Karena joknya ini aja dibuat khusus untuk apa? Buat spine. Iya, orang sakit pinggang. Iya, biar lo nggak sakit pinggang sama sekali. Dan joknya ini langsung dikunci di sasis ya. Biasanya kan sasis ada dudukannya lagi, adaptornya, terus baru joknya. Nah, kalau ini langsung besinya jok langsung ke sasis. Ke Jadi sasis. kalau misalnya kita lagi nikung atau apa itu ya lebih rigid. lebih rigid dan kepala kita nggak gitu loh, Iya. ngerti nggak sih? Biar kita nggak terlalu capek. Iya. Dan gimana untuk baris keduanya, emang simple aja ya. Di belakang ini nggak auto lagi ya. Iya. Iya. Autonya cuma kiri kanan depan. Terus kaca nggak double glass, airbag sampai belakang nih, di curtain airbagnya juga ada USB port 2, Type C dan Type A, isi AC. Ini mesti ada tombol nih buat pengaturan AC nih mesti nih. Itu buat jok. Oh ya, Heated seat. buat jok baris kedua ya. Iya. Gitu sih. Ini lu lihat ya, bahwa joknya ini kayak sedan cuy. Iya. Kayak nggak ada kolongnya gitu loh. Iya kan? Iya. Ya keren aja sih melihatnya. Jarang aja. Dan juga tadi gue mau ngomong apa ya? 3 hours later. Udah lanjut lo. Oh, airbag. Oh, airbagnya di tengah. Airbagnya juga di tengah ya. Jadi kita kalau misal amit-amit terjadi kecelakaan, kita nggak nabrak Sebelah, satu orang sama sebelah. lain, gitu. Jadi udah ada separasinya ya. Iya. Jadi plung gitu ya. Emang gokil sih untuk safety. Udah sih di baris ketiga, kedua nggak ada apa-apa lagi. Nah, sekarang kita bahas akomodasinya. Ini kondisi Mike duduk masih ada legroom, artinya kalau lebih kecil dibanding kita berdua, mobil ini lega banget. Iya, ini deh gue pengen naikin nih. Iya, itu. Ini pun gue masih bisa nyetir nih. Iya. Apalagi orangnya lebih kecil ya yang nyetir ya. Terus ruang akomodasi belakang itu 500 liter. Gede. Ya. Gede itu Dan kan. juga untuk ngelipat baris kedua ini tinggal satu tarik, Iya. tuasnya tinggal kita tarik, dia udah secara elektrik ya Langsung kelipannya langsung lepas, langsung lipat. langsung ngelipat. Mantap. Dan bagaimana untuk kesimpulannya? Jadi bisa dibilang mobil ini sangat cocok sekali untuk orang yang suka aktivitas outdoor. Yes. Udah no debat. Dari harga pun juga udah cakep, 700 kecil, dapatnya banyak, all wheel drive, adasnya safety, ya soal safety-nya luar biasa. Sama mesinnya lebih mending dibanding sebelumnya. Iya, lebih bertenaga ya. Itu sih kerasa ya. Iya. Apalagi untuk saat nanjak. Nanjak lebih cepet. Kalau yang dulu kita udah sempat coba sampai ke curug-curug gitu kan. Agak berat ya agak itu. gitu. Jadi berasa lah sleep CVT-nya nih. Ini lebih mending. Lebih mending, betul. Gitu sih. Ya untuk harga dibanding rival-rivalnya nih cakep, tapi memang desainnya nggak semua orang suka ya. Tapi ya untuk orang suka outdoor mah udah ditambahin roof rack, udah tambahin apa ini itu, ganteng. Umpama kita ngeliat pasangan ya, yang lebih cantik atau ganteng, kita ngeliatnya kan pasti dari fisik ya kan? Iya. Tapi mungkin dalamnya tidak baik gitu. Iya. Nah, iya. ini mobilnya mungkin dari luar tidak bagus, Tapi dia berhati bersih gitu. bersih, mobilnya mantap banget gitu. Maksudnya Iya. nyaman dapet gitu. Iya. Dan kalau mobil kayak gini pasti udah siap dimodif untuk ala-ala off-road, overland, ditambahin awning, ditambahin ban BFG gede, ya nggak? Betul. Tinggiin dikit, udah perfect lah. Oke, jadi gitu aja review Forester generasi terbaru ini. Bagaimana menurut Anda? Sampaikan di komentar. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.